Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat bersih ya, barusan bersih-bersih di masjid ya, alhamdulillah oleh keringat ya. Kembali lagi dengan kegiatan kami rumah YouTube guys ya. Mari ya, yang sudah pernah kami datangi ya, segera bikin YouTube channel guys ya. Jadi peluangnya itu nanti banyak ya. Kan saya sudah banyak adanya pelaku-pelaku usaha atau kegiatan UKM yang siap untuk bermitra. Kemarin saya ketemu Mas Faiz ya, di salah satu contoh ya. Beliau pengusaha atau rental trail. Ini di saat nanti kita bikin rumah YouTube ya, kita bisa bersinergis dengan pelaku-pelaku usaha yang sudah bikin rumah YouTube. Hanya rumah YouTube itu nanti di bawah media saya itu menjadi sebuah komunitas ya. Bagaimana rasio kebangkitan anak muda itu jelas gitu loh ya. Jadi rasio kebangkitan anak muda itu ya dengan bikin rumah YouTube ya setiap RW ya. Jadi rumah YouTube ini sebagai wadahnya anak-anak muda berinovasi, berkreasi ya. Dan nanti dengan adanya rumah YouTube ini akhirnya kan banyak pelaku-pelaku usaha yang ingin ngajak sharing ya. Mungkin banyak pelaku-pelaku usaha yang mungkin mau buka cabang atau apa segala macam ya, atau berbagai informasi ya yang kita dapatkan dari rumah-rumah YouTube tadi, akhirnya saling melengkapi ya kebutuhan informasi ya bagi masyarakat. Nah, karena misalkan warga masyarakat misalkan Pak Ari saya butuh cek sound ada ya. Pak Ari saya butuh player untuk kegiatan hajatan saya ada. Saya butuh ini Pak Ari ada liputan YouTube untuk kegiatan hajatan kami, itu nanti budgetnya berapa, nanti kayak apa ada. Dari situlah ya berbagai peluang tadi ya yang ingin saya ciptakan ya di saat jenengan sudah bikin rumah YouTube ya. Jadi kenapa rumah YouTube harus saya naungi dengan media saya? Ya semata-mata saya ingin ya membangun kemudahan komunikasi ya antara YouTubers ini Semalang Raya. Ya, jadi ada satu bendera yang menaungi yaitu Warisbi. Ya harapan saya Warisbi ini akan menaungi ya. Pokoknya siapa yang ingin bikin rumah YouTube ya, siapapun ya mungkin yang mendengar atau yang melihat ya, atau yang menonton atau yang menyaksikan atau merungok ya tentang program saya rumah YouTube, you bikin ya. Nanti kalau sudah bikin lapor ke saya ya. Itu nanti ada peluangnya di saat sampai misalkan bikin sendiri rumah YouTube ya, terus nggak menghubungi saya ya, peluang yang bapak atau ibu atau pemuda dapatkan ya kurang ya. Nah di saat kenapa harus melalui media saya jadi dengan rumah YouTube nanti akhirnya kita punya gitu loh kemudahan komunikasi. Misalkan kita mau ke Batu ya ada saudara di sana, kita mau ke JLS nanti ada di sana ya, kita mau ke Kota Malang ya, harapan saya nanti tematik-tematik yang ada di Kota Malang bikin YouTube semua ya, bikin YouTube semua ya, dengan program rumah YouTube tadi ya. Misalkan rumah YouTube Kampung Biru Arema, rumah YouTube ini, rumah YouTube ini tujuannya apa ya? Marilah ya di saat anak muda kita mau bangkit itu adanya kesamaan pandang, jadi ada yang mewadahi ya, ada yang bertanggung jawab ya. Saya bikin rumah YouTube untuknya apa Pak Ari? Nah, banyak yang nanya begitu. Makanya dari berbagai konten ya, dan saya sudah ketemu dengan beberapa pelaku usaha itu yang siap untuk bersinergis gitu loh. Mau misalkan mau sembako murah, misalkan Anda mau bikin minimarket atau apa segala macam, ada linknya ya. Atau misalkan Pak Ari saya mau open trip, bagaimana kalau misalkan saya harus bekerja sama ya, nanti kan kita hubungkan ya, kita hubungkan. Mas saya open trip misalkan membutuhkan trail misalkan 15 trail ada nggak? Oh ada. Terus kalau misalkan saya butuhkan 15 trail itu
harga biasanya berapa terus ada diskon nggak misalkan, itu bisa kita sharingkan gitu loh. Nah, itu karena rumah saya jauh Pak, bagaimana nanti misalkan pengiriman trailnya ya harus nyewa truk atau pickup kan gitu ya. Sehingga ini menjadi sebuah peluang gitu loh. Misalkan ada saudara kita yang di Sumber Krajenan misalkan ya, di sana itu mau butuh lontong sapi kepada ya, misalkan di Dengkol sini misalkan ya mau butuh jemblem ya sak becak yono ya. Inilah nanti harapan saya. Nah, jadi potensi-potensi yang ada di masing-masing lingkungan tadi, pemerintah itu nanti harus fasilitasi, harus bahasanya. Makanya harapan saya dengan terbentuknya rumah-rumah YouTube ini ya, mari kita bernarasi ya, bagaimana pemerintah ke depan ini betul-betul menyentuh rakyat paling bawah ya. Enggak seperti yang terjadi sekarang ini ya. Jadi masyarakat mau usaha ya modal-modal sendiri ya kan, mau berhasil ya berhasil sendiri ya, mau untung ya untung sendiri, rugi-rugi sendiri, nyungsep sendiri ya. Pemerintah nggak mau tahu kayaknya. Pemerintah hanya menjalankan sebuah rutinitas, ada bansos, ada ini segala macam. Dari situlah saya pingin adanya anak-anak muda kreatif ini ya, SDM yang unggul ini. Mari kita membangun narasi pemerintah ke depannya harus bagaimana. Ya, kalau saya mengusulkan ya, pokoknya setiap rumah YouTube yang sudah membentuk, sudah bikin channel rumah YouTube, harus disertai nanti adanya kepengurusan, ketua, sekretaris, bendahara. Misalkan usaha yang mau digeluti apa, mau budaya, mau jasa, mau pertanian, mau perikanan, mau UKM, silakan. Ya, yang jelas harus ada kegiatan ekonomi bisnisnya. Ya. Nah dari situlah nanti mari kita sama-sama ya, semua pemuda yang tergabung di rumah YouTube ini ya, kita bersuara semua ya, agar didengar oleh pemerintah gitu loh ya. Jadi selama ini karena saya ini gamak nun sewu ya, saya ini pemerhati masyarakat mulai kalangan atas sampai kalangan bawah ya. Nah, jadi bagaimana perilaku pejabat koruptor dan sebagainya ya, sampai bagaimana rakyat yang di bawah ini jungkir walik ya, karepe dhewe kan sing memperhatikan. Nah, dari sinilah saya pingin ngajak anak muda bangkit ini ada kejelasan. Bangkit itu yang bagaimana Pak Ari? Yuk bikin rumah YouTube. Ya, usahakan rumah YouTube itu kontennya ya, itu semua pelaku usaha, semua aktivitas, semua kegiatan yang ada di lingkunganmu up di YouTube-mu. Mau ada pengajian, ya ada tiba, misalkan mau ada bandengan, mau ada albanjarian ya, misalkan ada pelaku usaha segala macam, liput semua, berikan peluang dia bikin konten untuk di-upload di YouTube yang kita buat tanpa edit. Nah, ini banyak yang mempertanyakan, Pak Ari nanti kan nggak layak tonton. Ini bukan ini YouTube, rumah YouTube ini bukan tontonan. Kalaupun itu bentuknya visual ya, tapi lebih kita depankan informasi gitu loh, maksud saya ya. Jadi biar masyarakat ini nggak takut-takut di saat misalkan Pak Ari aku tengah jalan yasinan kita liput untuk iso adi bisa. Pak Ari saya mau kerja bakti, bisa. Pak Ari saya mau bikin ini ini saya mau bikin cerita pendek, ini saya bertani ya, mulai bangun pagi, bisa ya. Yang jelas nggak ada batasan terkait dengan konten yang ada di rumah YouTube ini, nggak ada batasan ya. Jadi rumah YouTube ini bentuk fasilitasi ya bagi masyarakat ya yang pingin kegiatannya itu ya di up di YouTube channel, disimpan di YouTube. Misalkan ada yang punya hajat ya, Pak Ari nanti hajatan saya tak liput-liput sendiri, tak up, silahkan. Nah terus keuntungan kita itu apa nanti? Nah ini ada yang menanyakan begitu juga ya, makanya nanti ya di saat sampean sebagai admin ya, kan peluangnya Anda kan bisa menghimpun, misalkan ada tim kreator ya yang pinter bikin YouTube ya, dia pinter ngedit, nah, kasih peluang
Ini TPQ minta di profil. Ya, ini SD, ini MI. Ya. Nah, ini minta dibuatkan profil. Nah, inilah apa peluang bagi yang pinter ngedit tadi. Ya. Karena dengan adanya admin itu kita berusaha membuat jaringan ya. Nah, kalau bisa nanti jaringan ini kita awali itu Semalang Raya. Nah, peluangnya itu kan akhirnya di saat sampai mau bisnis apa saja paling kan sampai sudah menguasai informasi ya. Nah, di saat kita menguasai informasi berarti kita menjual barang itu yang kita butuhkan kan informasi ya, marketing ya. Pak Adi sekarang jualan ini misalnya, langsung bisa diketahui gitu loh. Jadi peluangnya banyak lah ya di saat kita menjadi penguasa di bidang informasi. Misalkan Pak Adi, ini kafe saya mau promo, saya mau memperkenalkan produk baru, Pak Ari, silakan Pak Ari bikin konten di kafe saya. Ya, selama seminggu ini, misalkan ada promo, misalkan minum gratis, misalkan dan sebagainya. Kan akhirnya peluang seperti itu. Ya. Pak Ari, ini saya mau ada obral, ini di mebel saya ini mau saya obral, misalkan. Pak Ari nanti silakan bikin konten di workshop saya, dan kan peluangnya seperti itu ya. Atau ada rumah dijual atau apa ya, bikin konten di rumah yang mau dijual segala macam. Itulah berbagai potensi nanti ya, kita sebagai admin rumah YouTube ya. Jadi harapan saya nanti rumah YouTube didukung adanya 1 RT 1 pemuda cerdas ya. Jadi kita mulai bikin jajaring sampai RT ya, dengan harapan apa? Jadi apa yang kita sampaikan dengan adanya rumah YouTube ini, minimal 1 RT ada pemudanya ya. Sehingga di sini menjadi sebuah percepatan ya, rumah YouTube ini bisa diketahui oleh warga, masyarakat ya. Apalagi kalau desa merespon ya, ini lebih keren ya. Misalkan kepala desa berharap semua RW supaya bikin rumah YouTube. Wis kontennya wis mau kerja bakti mau apa wis silahkan. Nanti desa akan membuat TV channel desa. Nah, nanti konten-konten dari masing-masing RW ya, yang saya pandang perlu ya, akan saya up di TV channel desa misalnya. Nah, seperti itu ya. Oke guys, mungkin untuk sementara itu dulu guys ya. Ini tadi alhamdulillah ya, Jumat sehat, ricik-ricik nang masjid oleh keringat terus ngonten. Ya mungkin itu guys sekilas info tentang rumah YouTube ya. Segera gaskan ya, bikin channel rumah YouTube. Insya Allah anda menjadi orang-orang yang manfaat bagi lingkungan. Mungkin itu yang bisa kami infokan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.